minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah syirri wa syirri fi syirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang diri. Siapa diri kita sebenarnya? Ini saya sampaikan kepada saudara-saudara sedang dalam pencarian jati dirinya. Jangan sampai salah memahami diri. Kenapa saya katakan jangan sampai kita salah memahami diri? Karena di dalam diri ini banyak orang terjebak. Ketika kita bicara tentang diri, banyak terjebak. Diri bukan ini. Sekali lagi, diri kita bukan ini. Nah, kebanyakan orang ketika kita bicara tentang diri langsung ditunjuk ini. Padahal diri yang sebenarnya bukan ini. Diri yang sebenarnya yang saat ini berkata-kata. Siapa itu berkata-kata? Inilah yang disebut guru-guru kita sifat ma'ni. Sebagian yang mengatakan martabat 7, yaitu kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Yang kuasa berkehendak, berilmu atau mengetahui, hidup, mendengar, melihat, dan berkata-kata. Kalam, la mutakallimun. Itulah diri kita sebenarnya. Ini juga dikatakan roh. Ini juga dikatakan roh. Yang tadi itu yang disebut martabat 7 atau sifat 7. Dan inilah dikatakan oleh Allah, al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu rahasiaku, akulah rahasianya, rahasia itu sifatku, sifatku itu tidak lain daripada aku. Lalu kita ikatkan lagi yang sering diucapkan guru-guru kita dulu, guru-guru tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya.
Karena diri kita yang sebenarnya yaitu sifat ma'ni, martabat 7 yang dikatakan Allah, sifatku itu tidak lain daripada aku. Subhanallah. Makanya saya pernah menjelaskan di dalam grup saya bahwa sebenarnya diri itu memiliki Tuhan masing-masing. Apa sebab? Karena memiliki martabat 7 masing-masing, yaitu sifat Allah. Jadi jangan sampai kita salah memahami tentang diri. Dan saya juga pernah menjelaskan bahwa sebenar-benarnya Tuhan itu adalah diri. Diri itu bukan aku, bukan engkau. Tapi banyak sekali terjebak ketika kita bicara masalah diri. Langsung diri ini, bukan ini. Ini hanyalah wayang. Diri itu yang berkata-kata sekarang ini. Nah, kalau kita mau bicara masalah nama, siapa sih nama roh sebenarnya? Saya pernah menjelaskan nama rahasia Allah. Siapa? Nama roh yang sebenarnya adalah ya nama kita sendiri. Misalnya nama saya Samsudin, ya itulah nama roh. Makanya ketika dipanggil Samsudin, saya yang menjawab Samsudin karena memang itu nama roh, nama diri. Inilah sebenarnya nama rahasia Allah. Kenapa dikatakan nama rahasianya Allah? Karena kita ini rahasianya Allah. Insan itu tidak lain daripada aku. Subhanallah. Insan itu rahasiaku. Akulah rahasianya. Bayangkan, rahasia itu sifatku, sifatku itu tidak lain daripada aku. Bayangkan, kalau kita ini rahasianya Allah, berarti nama kita ini nama rahasianya Allah. Makanya ketika kita dipanggil seseorang, Samsudin, yang menjawab siapa? Ya Samsudin. Yang mendengar nama rahasianya Allah. Yang mendengar bukan aku, tapi yang tadi itu sifat ma'ani, yaitu sifat 7. Sebagian orang mengatakan martabat 7. Inilah sebenarnya diri kita. Yang mendengar, yang melihat, yang berkata-kata. Coba perhatikan saudara, ketika ada orang meninggal, apanya yang kurang? Telinga masih ada, mata masih ada, mulut masih ada, hidung masih ada. Tapi tidak lagi mendengar, tidak lagi melihat. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang mendengar tadi itu, sudah keluar. Telinga kita ini itu cuma alat untuk mendengar. Bukan dia mendengar, cuma alat. Sama dengan mulut kita. Mulut kita ini berkata-kata. Ini cuma alat saja. Tapi sebenarnya bukan dia yang berkata-kata. Seperti melihat. Bukan mata kita yang melihat. Cuma alat aja untuk melihat. Jadi saudara, sekali lagi bagi saudara-saudara yang sedang mencari jati dirinya, jangan sampai salah paham tentang diri. Yang jelas saya sampaikan di sini, jasad kita ini
bukan diri. Bukan. Siapa diri kita sebenarnya? Yang ini yang berkata-katain. Diriku. Inilah diriku. Mari kita belajar benar, saudara, belajar supaya kita betul-betul memahami jalan ini. Tidak perlu mencari Tuhan jauh-jauh, karena yang mencari itulah yang dicari. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Kalau kita gali maknanya ini, karena kebanyakan saya mendengar, karena mereka takut membuka, cuma sebatas itu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Cuma sebatas ini yang dipahami. Karena mungkin mereka masih takut membongkar. Sekarang saya bongkar di sini. Kalau kita memahami, barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Setelah saya kenal diriku, ternyata diriku adalah Tuhanku sendiri. Maka itulah saya mengatakan setiap diri itu memiliki Tuhan masing-masing, memiliki penguasa masing-masing, memiliki pendengar, penglihatan. Kita tidak bisa sama seperti orang, sekalipun hakikatnya itu sama. Contoh misalnya, saya mau ke kanan, orang lain ke kiri. Saya mau lurus, orang lain ke belakang. Kenapa? Karena kita diatur dengan Tuhan kita. Subhanallah. Semoga difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.